Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Putri Silmi Nurul Fadilah dengan NIM 20031096, kemudian ada Putri Wulandari dengan NIM 20031161, kemudian ada Reisha Fazila Anissa dengan NIM 20031030. Nah, pada presentasi kami kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan daripada kelompok sebelumnya, yaitu subkelas Daily Petalae. Nah, tepatnya itu dari Ordo Rosales, familia Rosaceae, dan Leguminosae. Nah, adapun subfamilianya ada 3. Yang pertama, Mimosoideae, kemudian ada Caesalpinioideae, kemudian ada Faboideae. Nah, itu akan dijelaskan oleh rekan kami, Reisa Fazila. Kepada Reisa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Ordo Rosales familia Rosaceae dan Leguminosae. Yang pertama ada Mimosoideae. Di sini kami mengambil contoh dari tanaman putri malu. Klasifikasi tumbuhannya, yang pertama ada Kingdom Plantae dengan divisio Spermatophyta, klasis Agiospermae, Ordo Rosales, suku Mimosaceae, familia Mimosaceae, genus Mimosa, dan spesies Mimosa pudica L. Adapun ciri-ciri tumbuhan putri malu, yang pertama, daun majemuk berwarna hijau dengan panjang anak daun antara 3 hingga 8 mm dan lebarnya antara 1 hingga 1,5 mm. Tepi rata, ujung runcing, dan pertulangan daun tidak jelas. Yang kedua, bunga bongkol dengan panjang lebih kurang 5 mm dan tumbuh di ketiak daun sebanyak 1 hingga 3 buah. Benang sari 8 dengan mahkota berbentuk tabung dan berwarna ungu. Selanjutnya, buah berbentuk polong berambut dengan panjang 1,5 sampai 5 cm dan lebar 5 mm. Sementara itu, bijinya berbentuk bulat dengan permukaan licin, keras, dan berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya, batang putri malu berbentuk bersegi 4, bercabang, berambut, berduri tempel, serta berwarna hijau keunguan. Batangnya menjalar dengan panjang yang bisa mencapai 2 hingga 3 meter. Selanjutnya, akar tunggang berwarna putih kekuningan dengan diameter antara 1 hingga 5 mm dan memiliki aroma khas yang menyerupai bau buah jengkol. Selanjutnya ada Caesalpinioideae. Di sini kami mengambil contoh pada bunga kembang merak. Klasifikasinya, Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, Ordo Fabales, famili Caesalpiniaceae, genus Caesalpinia, spesies Caesalpinia pulcherrima. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan kembang merak yang pertama, tumbuhan ini merupakan perdu yang mempunyai tinggi 2-4 meter, serta mempunyai banyak cabang. Kayunya berwarna putih dan padat. Yang kedua, daunnya sendiri merupakan daun majemuk yang mempunyai bentuk menyirip genap, serta ganda 2 dengan 4-12 pasang anak daun yang bentuknya bulat, telur sungsang. Berujung bulat, pangkal menyempit, tepi rata, dan permukaan atas berwarna hijau. Sedangkan permukaan bawahnya berwarna hijau kebiruan dengan panjang 1-3,5 cm dan lebar 0,5-1,5 cm. Pada malam hari, daunnya akan menguncup. Yang ketiga, tumbuhan ini memiliki bunga majemuk yang panjangnya 15-50 cm. Warnanya merah atau kuning. Mahkota bunganya bisa mengalami metamorfosis menjadi tabung mahkota. Yang keempat, bunga dari kembang merak adalah kacang polong yang bentuknya pipi dengan panjang 6-12 cm dan lebar 1,5 cm. Berisi 1-8 biji yang bisa kita makan.
Nah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu Faboideae. Nah, adapun tanaman yang kami pilih yaitu kacang tanah. Nah, klasifikasi tumbuhan kacang tanah, yang pertama Kingdom Plantae, kemudian subkingdom Tracheobionta, kemudian superdivisi Spermatophyta, kemudian divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, kemudian subkelas Rosidae, dari ordo Fabales, dari famili Fabaceae, kemudian genus Arachis, dan spesiesnya Arachis hypogaeae. Nah, kemudian ciri-ciri tumbuhan kacang tanah. Akar kacang tanah yang tumbuh secara vertikal merupakan akar primer, sedangkan yang tumbuh secara horizontal itu disebut dengan akar sekunder atau cabang akar. Kedua akar ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup kacang tanah. Kemudian, batang kacang tanah yaitu berbentuk memanjang, kandungan serat kayunya rendah tetapi cukup kuat sebagai penopang tanaman supaya tidak mudah roboh. Kemudian batang ini akan diselimuti oleh kulit yang berwarna hijau tua pada bagian ujung dan bagian pangkalnya berwarna abu-abu. Biasanya batang ini dapat tumbuh dengan panjang sekitar 30-50 cm dan berdiameter sangat beragam tergantung dari varietas atau jenis kacang tanah itu sendiri. Kemudian memiliki daun majemuk. Maksudnya adalah kacang tanah memiliki jenis daun yang tumbuh pada satu tangkai lebih dari satu helai daun. Terdapat beberapa bentuk daun kacang tanah seperti daun berbentuk bulat, oval, atau memanjang dengan bagian ujung dan pangkalnya tumpul. Daun tersebut tersusun berdasarkan tulang daun menyirip genap. Umumnya, dalam satu tangkai daun biasanya terdapat 4 hingga 6 helai daun. Namun ada juga tangkai daun yang memiliki helai daun lebih atau kurang dari jumlah tersebut. Bentuk tangkai daun kacang biasanya bulat memanjang dengan diameter kecil yang berfungsi untuk tempat menempelnya pangkal daun dengan cabang batang. Kemudian memiliki bunga yang bentuknya mirip dengan kupu-kupu atau mirip kembang turi. Kembang turi berwarna ungu, tetapi bunga kacang berwarna kuning cerah. Pada umumnya, kacang tanah akan mengalami pembentukan bunga pada umur 4-6 bulan. Bunga ini akan mekar di saat malam hari. Setelah 24 jam, bunga ini akan layu kemudian gugur. Kemudian saat tanaman kacang tanah cukup umur, maka akan mengalami proses pembentukan polong di dalam tanah. Polong ini biasanya memiliki bentuk memanjang dan bertekstur keras pada bagian luar serta berwarna putih kecoklatan. Proses pembentukan polong ini akan ditandai dengan pembentukan tangkai polong atau ginofor. Tiap-tiap kacang tanah terdapat 1-4 biji kacang tanah yang terdapat di dalam polong. Bentuk biji kacang tanah ini bulat dan lonjong, berwarna merah hati atau coklat. Biji ini berfungsi sebagai alat untuk kembang biak tanaman kacang secara generatif. Nah, pembahasan tentang ordo Malvaceae itu akan dibahas oleh Putri Wulandari. Kepada Putri dipersilakan. Selanjutnya yaitu tentang ordo Malvaceae yang termasuk ke dalam familia Malvaceae. Kami mengambil contoh tanaman Malvus sp. Klasifikasi ilmiah dari Malvus sp itu termasuk kerajaan Plantae tanpa takson Tracheophyta, Angiospermae, Eudicotyle, Rosidae, ordo Malvaceae, familia Malvaceae. Suku kapas-kapasan atau Malvaceae merupakan kelompok tumbuhan dikotil yang anggota-anggotanya mencakup sejumlah tanaman budidaya penting, khususnya sebagai penghasil serat, tekstil, dan minyak. Manfaat lainnya adalah sebagai tanaman hias dan farmasetika. Beberapa Malvaceae merupakan penghasil kayu perdagangan. Ciri-ciri umum yaitu bentuknya dapat berupa perdu atau pohon.
Bunganya menjadi ciri khasnya yang penting karena biasanya besar dan membentuk corong. Kelopak bunganya bersatu atau tidak terpisah-pisah. Mahkota bunganya ada 5, tersambung di bagian pangkal, sehingga bila gugur selalu bersama-sama, tidak lurus sendiri-sendiri. Benang sari biasanya banyak dan tersambung dengan putih. Yang famili kedua yang termasuk dalam Malvaceae yaitu familia Bombaceae. Contohnya bunga Bombaceiba. Klasifikasi ilmiahnya termasuk kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh, superdivisi Spermatophyta menghasilkan biji, divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kelas yaitu Magnoliopsida atau berkeping dua ataupun disebut dengan dikotil. Subkelas yaitu Dilenidae termasuk ordo Malvaceae, familia Bombaceae. Ciri-ciri umum, warga suku ini hampir selalu pohon-pohon yang dapat menjadi tinggi besar, mempunyai sisi atau rambut-rambut bintang, daun tunggal atau majemuk menjari. Duduknya tersebar dengan daun penumpu. Bunga kadang-kadang besar dengan warna yang menarik, banci, actinomorph, daun kelopak 4-5, biasanya berlekatan dalam kuncup tersusun seperti katup. Daun mahkota 5 tersusun seperti genting dan dalam kuncup seperti terpilin ke satu arah. Benang sari sama banyaknya dengan jumlah daun mahkota dan duduk berhadapan dengan daun mahkota. Kebanyakan lebih banyak dapat sampai banyak sekali. Bila jumlahnya besar, seringkali berlekatan membentuk buluh atau tersusun dalam berkas-berkas. Kepala benang sari 1-2 atau lebih. Serbuk sari dengan permukaan yang licin, bakal buah menumpang sampai setengah tenggelam. Berulang 2-5 tiap ruang. Berisi 2 banyak bakal biji. Buahnya buah kendaga. Seringkali pecah dengan membelah ruang. Sisi dalam kulitnya sering berambut. Biji dengan atau tanpa endosperm. Sering bersalut. Suku ini hanya mencangkup sekitar 140 jenis yang terbagi dalam 20-an marga, terutama terdapat di daerah tropika. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Wulandari. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan semuanya meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami kali ini. Kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.